Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya sehingga pada subuh ini kita datang lagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan sholat subuh, kita disaksikan oleh dua malaikat, malaikat penjaga malam, dan insya Allah akan melaporkan segala kegiatan perbuatan kita, aktivitas kita mulai dari maghrib sampai sekarang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada subuh ini juga malaikat penjaga siang juga menyaksikan dan salat subuh juga berjamaah dengan kita, menyaksikan kita dan mencatat mulai kegiatan subuh ini sampai dengan maghrib lagi. Man shalla subha fi jama'atin fakanna shallal laila kullahu. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Samanneha kita salat tadi ini yang salat subuh dengan berjamaah, samanneha kita salat mulai maghrib sampai dengan sekarang ini. Begitu keistimewaan salat jamaah subuh hari sekalian. Baik, sekarang saya lanjutkan ceramah saya dari tadi malam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk tubuhmu. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada wajahmu, tahta keturunan jabatan. Allah tidak melihat itu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatimu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat. Dia kaya, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang mulia. Dia taat kepada Allah, itu yang mulia. Tidak kaya, kehidupannya sederhana, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga yang mulia. Punya jabatan dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mulia. Tidak punya jabatan, bahkan dia rakyat biasa, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga yang mulia. Siapapun yang taat kepada Allah, maka hadirin sekalian, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan itu ayat yang kami sampaikan tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman. Nitawi pungan Allah taala, bukan berarti takut dalam artian bahwa Allah tidak mau memanggil orang-orang yang tidak beriman untuk melaksanakan puasa. Nah, sebab macule-cule nih, mau bantah taruh nih, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Makanya yang bisa melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman, hadirin sekalian. Karena ada juga orang yang berpuasa hanya ikut-ikutan. Dia melaksanakan puasa mungkin karena dia mengatakan hanya ini tradisi. Sudah tiba lagi di bulan kita berpuasa, bukan karena iman. Ada juga yang berpuasa hadirin sekalian karena mungkin dikatakan oleh dokter kamu harus berpuasa, sehingga dia berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Apalagi kalau sholat itu dilaksanakan dengan penuh riya, mau dikata dia tidak mendapatkan pahala, bahkan yang didapat hadirin sekalian adalah dosa, karena dia lakukan bukan karena Allah, hanya mau dikata saya ini puasa. Makanya saya ulangi, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan salat, melakukan puasa dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Telah kami diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan penuh keikhlasan. Yang dituntut di sini adalah keikhlasan hadirin sekalian. Karena nanti akan dicatat juga oleh malaikat. Persoalannya yang tahu bahwa kita riya atau tidak hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beda tipis. Beda tipis hadirin sekalian. Riya dengan tidak riya, dengan penuh keikhlasan, hanya Allah yang tahu dengan kita. Kita sendiri yang tahu bahwa saya ini puasa karena Allah, saya ini puasa karena hanya mau dilihat orang. Jamaah subuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nigi kita mau puasa karena penuh iman, tanpa dia mengakui bahwa ini perintah Allah, wajib dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dari dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala. Bagaimana orang yang seperti ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Yang penting ada dua. Jadi kalau mau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dampang ngapungan Allah taala, sehingga keluar kita dari bulan Ramadan ini dengan penuh suci, ada dua. Yang pertama dilakukan puasa dengan iman. Yang kedua adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diampuni dosa-dosa kita, keluar kita dari bulan Ramadan dalam keadaan suci. Kayaumi walatu ummuhu, seperti orang yang baru lahir dari ibunya. Dosa kita tidak ada lagi. Ada ulama yang menafsirkan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa besar tidak.
Karena ini perlu proses, perlu ada tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berhubungan dengan sesama manusia, kita harus berhubungan langsung kepada yang bersangkutan agar dosa kita, hadirin sekalian, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, setelah kita meninggal dunia tidak ada lagi masalah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati, wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kenapa? Dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan, hadirin sekalian, bahwa kematian itu bukan lagi persoalan yang menakutkan bagi kita. Kematian bukan lagi persoalan yang menggetarkan hati, yang membuat kita bimbang, takut, menyeramkan. Tetapi itu suatu rahmat bagi kita, karena tidak ada lagi, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan asalkan kita lakukan puasa dengan penuh keikhlasan dan niat yang bagus, karena hadirin sekalian, niat ini yang menentukan. Mungkin kita sama-sama berbuat, sama-sama puasa, tapi kita tidak tahu apakah ini dilakukan dengan penuh keikhlasan atau tidak. Makanya innamal a'malu binniyat, punya amal perbuatan itu harus disertai dengan niat, jemaah sekalian. Kemudian pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terakhir setelah kita puasa, tentu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita bertakwa Allah Subhanahu wa taala, sudah kita tidak lakukan lagi fitnah, ghibah, iri hati, dengki, sudah tidak ada lagi, karena kita sudah bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita tidak takut, sudah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iri itu merusak, hadirin sekalian. Al-hasad yakul hasanati kama takul narul hatab. Sifat dengki, iri hati itu melalap semua perbuatan kita, semua kebaikan kita. Kita mengaji hancur seperti kayu yang dilalap, kayu yang lapuk dibakar oleh api, hancur nanti di hari kemudian. Kita mengaji, puasa, tapi semuanya itu hancur semuanya. Seperti api, seperti kayu bakar yang baru yang dilalap oleh api. Jamaah sekalian, namanya iri hati, senang melihat orang susah. Kalau ada orang yang susah, dia senang. Itu ciri orang-orang yang iri hati, dengki. Susah melihat orang senang. Ada orang yang naik jabatannya, dia yang susah. Rezekinya naik, susah dia. Kenapa, hadirin sekalian? Ada penyakit dalam hatinya yang bisa merusak pahalanya. Dan ini kita tidak bisa miliki, hadirin sekalian. Kita tidak akan mencapai la'allakum tattaqun, karena masih ada sifat dengki, iri dalam diri kita. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, atadruna alal muflis. Nabi mengatakan, atadruna alal muflis. Ditanya oleh sahabatnya, tahukah kamu yang namanya muflis, orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, sahabat mengatakan, yang namanya bangkrut adalah orang yang pernah dulu kaya, dia memiliki harta yang banyak,
Tapi setelah kemudian dia yang habis punya hartanya, punya dinar, sudah tidak ada lagi, hancur. Itu namanya bangkrut, kata sahabat. Rasulullah SAW mengatakan bukan begitu. Yang saya maksud adalah dulunya hidup di dunia, pahala puasanya setiap Kamis, setiap Senin, puasa di bulan suci Ramadan, salatnya aktif, tidak pernah dia tinggalkan, mengaji, semua kebaikan dia lakukan. Tapi karena dia suka memfitnah, menggunjing, menceritakan kejelekan orang lain, nanti di hari kemudian semuanya itu hancur, habis semuanya. Yang satu datang mengatakan, nanti di hari kemudian ini mengatakan, dulu waktu kamu hidup di dunia, kita hidup di dunia, kau banyak menggibah saya, kau banyak memfitnah saya, menceritakan kejelekan saya, dan kamu suka menceritakan itu. Sekarang saya tutup, diambil pahalanya. Datang lagi yang lain, karena dia tol ketip, senang menceritakan kejelekan orang lain, datang lagi menuntut nanti di hari kemudian. Saya minta pahalamu, saya diam-diam saja waktu kamu memfitnah saya, kau menjelek-jelekan saya. Sekarang di akhirat saya minta lagi pahala. Tapi masih banyak orang yang datang, hadirin sekalian, sudah habis pahalanya, dosanya lagi orang itu kita ambil. Bayangkan hadirin sekalian, begitu tidak bagusnya namanya sifat-sifat yang seperti itu. Kita tidak akan mencapai ketakwaan. Puasa kita yang kita lakukan adalah, hadirin sekalian, tidak mencapai tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nafsu kita ini dijaga juga supaya kita bisa, namanya takwa adalah menjalankan perintah Allah, semua perintah Allah dikerjakan, kemudian menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini yang saya katakan tadi, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan semua. Tidak lagi tipu-tipu, tidak ada lagi, karena kita sudah puasa dan mencapai tujuan puasa kita adalah bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Makanya nafsu kita itu harus jaga. Jangan kita marah-marah, suka marah-marah, menjelek-jelekkan orang. Karena nafsu ini, hadirin sekalian, innan nafsa la'ammaratu bisu', sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada kejahatan. Perang-perang Badar, perang yang sangat dahsyat sekali, yang susah sekali hadapi oleh para sahabat. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ini perang yang sangat dahsyat sekali, yang berat sekali. Lain mengatakan, raja'na min jihadil akbari ila jihadil, raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbar. Kita ini dari perang kecil menuju perang yang sangat besar sekali. Sahabat heran, wahai Rasulullah, masih adakah perang yang sangat dahsyat daripada ini, yang menyusahkan kita, yang berat sekali kita hadapi? Apakah Rasul masih ada? Itu perang melawan hawa nafsu. Ini nafsu setiap saat selalu kita bersama, hadirin sekalian, karena nafsu itu selalu menggoda kita agar kita tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu, hadirin sekalian, selalu mengajak kepada kejahatan. Makanya kita harus jaga ini supaya, hadirin sekalian, kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, dan karena kita sudah mencapai la'allakum tattaqun. Intinya, hadirin sekalian, adalah dengan puasa dilandasi dengan iman, insya Allah Allah
bisa terima. Karena kita harus wajib puasa harus dasari oleh iman, bukan karena riya, bukan karena yang lain, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ceramah yang saya bawakan pada subuh ini, mudah-mudahan ini ada berkahnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shigara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.